Pada sebuah acara pelelangan yang terletak di wilayah Fenisia, para tamu undangan berdatangan dan memakai topeng. Tapi beda dari yang lain, seorang pria yang bernama Cyrus ini malah menunjukkan identitas aslinya. Diketahui, pelelangan yang lagi berlangsung ini diawasi oleh para agen Interpol di bawah pimpinan seorang wanita yang bernama Abby. Karena ternyata Cyrus adalah seorang pencuri kelas kakap yang diduga akan beraksi. Di tempat itu, selain melelang barang-barang antik dan karya seni terkenal, acara pelelangan itu juga melelang sebuah entiti, sekaligus menghadirkan penciptanya yang misterius, dikenal dengan nama N8. N8 sendiri memilih untuk enggak menunjukkan identitas aslinya pada siapapun. Karena itu, bisa menjadi sebuah hal yang unik dan bisa menaikkan harga pasar. Buktinya, karya N8 yang dilelang sekarang, selain keren dan limited, benda berbentuk topeng besar ini dilengkapi banyak sekali kamera yang bisa membuat MPT secara langsung. Di luar nalar, setelah melihat karya N8 yang begitu memukau, Cyrus menawarkan dengan harga $12 juta. Mengetahui hal tersebut, seorang pengusaha muda yang kita sebut saja Tono langsung menaikkan harga menjadi $16,5 juta. Cyrus yang gak mau ketinggalan, tentu saja menaikkan harga kembali menjadi $20 juta. Sampai pada akhirnya, saat pelelangan barang tersebut dimenangkan oleh Cyrus, tiba-tiba ternyata, semua adalah ulah Cyrus dan kelompoknya yang ingin mencuri beberapa barang antik di pelelangan. Kelompok Cyrus diketahui terdiri dari si Magnus, si pembobol berangkas, Camilla, cewek cantik yang sangat hebat dalam mengemudi apapun, Denton, seorang bapak-bapak yang ahli dalam penyamaran, Misun, cewek manis blasteran Cina yang ahli dalam bidang peretasan AI alias hackers, dan yang terakhir, Luke, seorang insinyur muda atau dengan kata lain si paling segalanya bisa. Dan setelah semua rencana mereka berjalan dengan mulus, Cyrus dan kelompoknya kabur dengan membawa N8. Mengetahui hal tersebut, Abby langsung mengerahkan beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Tapi sangat disayang, karena keahlian yang begitu hebat, kelompok Cyrus bisa dengan mudah melarikan diri. Setibanya di kapal pesiar, kita bisa melihat wajah asli N8. Pada kesempatan itu, Cyrus menepati janjinya, membeli karya NFT senilai $20 juta dan berpesta ajojing sampai pagi. Atas hilangnya N8 yang diculik oleh kelompok Cyrus, semua channel televisi menyiarkan berita tentang hilangnya N8. Abby yang melihat sebuah kejanggalan dari Denton dalam sebuah rekaman video langsung menangkapnya. Sedangkan di waktu yang sama, N8 yang baru sadar jika dirinya telah diculik, seketika langsung ketar-ketir. Beruntung, sebelum N8 mengira mereka yang enggak-enggak, Cyrus menjelaskan maksud mereka menculiknya. Cyrus menunjukkan gambar sebuah lukisan Mona Lisa yang awalnya hanya bernilai $25, tapi setelah berita pencurian lukisan itu tersebar ke seluruh dunia, lukisan Mona Lisa menjadi berharga hingga bernilai $86 juta. Dan berkat Interpol dan sebuah iklan gratis yang menayangkan penculikan N8, kini semua NFT karya N8 melonjak pesat di pasaran, sampai di harga $89 juta. Disinilah Cyrus mengatakan maksudnya, di mana dia meminta 40% dari laba hasil penjualan karya NFT N8. Beberapa waktu kemudian, di kantor Interpol, Abby yang lagi terburu-buru dengan para anak buah dibawa masuk ke dalam ruangan oleh atasannya yang bernama Huxley. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan yang banyak sekali menelan korban jiwa, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu perbuatan seorang pria yang gak berperi kemanusiaan, yang bernama Lars Horgensen. Dalam semua peristiwa kecelakaan yang terjadi, Horgensen selalu saja mendapatkan keuntungan dari saham gorengannya. Huxley berkata bahwa 3 hari yang lalu Horgensen berkomunikasi dengan para kelompok peretas Leviathan, membicarakan serangan besar, yang akan menimbulkan jutaan orang tewas. Huxley yang mengetahui bahwa Horgensen akan membayar kelompok Leviathan dengan emas senilai $500 juta, meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Cyrus mengajak kelompok Cyrus bekerja sama dalam misi mereka. Selanjutnya, pada malam hari, Abby pun langsung mengunjungi Cyrus dan menerangkan ingin mengajak bekerja sama. Mendengar hal itu, Cyrus tampak enggan karena dia tahu seberapa kejam Horgensen. Tapi setelah Abby menjelaskan bahwa itu semua demi keselamatan banyak orang dan berjanji akan membebaskan semua hukuman pada kelompoknya, dengan berat hati Cyrus menuruti permintaan Abby, asalkan Abby harus ikut. Dengan kehadiran Abby, semua anggota kelompok Cyrus menolak.
karena menganggap jika itu hanya sebuah jebakan. Tapi setelah melihat kedatangan Denton yang ternyata benar dibebaskan oleh Abby, semua kelompok Cyrus pun sepakat dan mau mendengarkan rencana yang akan mereka lakukan. Abby menjelaskan bahwa Jorgensen dalam 17 hari lagi akan memindahkan $500 juta berbentuk emas batangan dari Bank London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut ke pesawat penumpang bernama Sky Swiss. Rencana yang harus mereka buat adalah bagaimana cara agar emas-emas itu bisa diambil atau dicuri. Walau dirasa mustahil, Cyrus meyakinkan semua kelompoknya agar menganggap bahwa ini hanyalah aksi pencurian biasa. Setelah dipikir dengan matang, Cyrus membutuhkan sebuah jet pribadi untuk mengangkut emas-emas dan memindahkannya sebelum pesawat mendarat. Mengetahui kalau Tono punya sebuah jet pribadi yang cocok, mereka pun segera pergi mendatangi Tono. Secara mengejutkan, Tono punya sebuah pesawat jet yang sangatlah begitu mewah dengan berbagai fitur yang lengkap. Pada kesempatan itu, Abby dan Cyrus pun menjelaskan maksudnya yang ingin meminjam jet pribadi Tono dalam beberapa hari ke depan. Dengan terpaksa, karena nggak ingin ditangkap, karena telah menjalankan beberapa bisnis ilegal, Tono pun akhirnya setuju. We gotta make that jet invisible to radar. Akhirnya, kelompok Cyrus melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dimana Magnus mencari cara agar bisa membobol berangkas dari dalam pesawat yang lagi terbang. Camelia belajar cara mengemudikan sebuah pesawat jet agar bisa berada tepat di bawah pesawat untuk mendapatkan sinyal, dan agar visibilitas sekitar pesawat tetap stabil. Cyrus menyuruh Lux untuk membongkar NVT-NX yang dia beli, menempelkan semua kamera pada jet dan membuatnya sedemikian rupa agar nggak terlihat. Nggak ketinggalan, memang Denton berakting layaknya seorang bapak-bapak, seperti biasa, membawa beberapa barang yang dibutuhkan. Sedangkan Misun mencari cara agar bisa memasuki sistem pesawat dan membuat semua rencana berjalan dengan lancar. Tapi karena alat penghilang radar yang digunakan mereka, bila diaktifkan secara bersamaan dalam dua pesawat, akan terdeteksi. Abby yang punya seorang teman dari kontrol lalin udara di daerah yang akan dilewati pesawat pun langsung membawa Cyrus menemui orang itu. Di sebuah coffee shop, mereka menemui kenalan Abby yang ngeselin yang bernama Harry. Awalnya, Harry menolak kerjasama dengan mereka karena nggak peduli dengan masalah mereka berdua. Beruntung, Cyrus mengetahui keinginan Harry. Berjanji akan memberikan $1 juta jika Harry mau bekerja sama. Atas hal itulah, Harry pun bersedia untuk bekerja sama. Setelah memastikan Harry mau bekerja sama, Cyrus dibawa oleh Abby ke hadapan Huxley. Dan secara nggak diduga, pada kesempatan itu, Huxley mengatakan kalau orang yang telah memberi mereka informasi yang bernama Arthur ditemukan tewas terdampar dalam keadaan tubuh yang telah dimutilasi. Mengetahui hal tersebut, Cyrus yang ketakutan pun lebih memilih untuk keluar dari misi mereka kali ini. Tapi karena nggak mau semua kelompoknya membusuk di penjara, dengan berat hati, dia mengatakan akan tetap melanjutkan misinya. Can't do this. Karena alat APSP berbentuk seperti bom dan sangat sulit untuk dibawa ke dalam pesawat penumpang, mereka pun memisahkan bagian-bagian APSP agar bisa dibawa masing-masing orang dan dirakit dalam pesawat nanti. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat di Bandara Heathrow, London, Cyrus dan kelompoknya berhasil memasuki pesawat yang berisi emas-emas Jorgensen. Tapi, saat pesawat akan lepas landas, mereka dikagetkan dengan Lux yang ternyata nggak jadi ikut dalam misi. Di tempat lain, Camilla telah bersiap-siap menerbangkan jet untuk berada tepat di bawah pesawat mereka nanti. Setelah dirasa udah saatnya, Harry pun beraksi, yang mana dia memperingatkan pilot tentang sebuah turbulensi yang akan terjadi di puncak pegunungan. Mengetahui hal itu, satu persatu kelompok Cyrus pergi ke toilet menyimpan bagian APSP, hingga saat tiba giliran Abby untuk menyatukan semua perangkat itu dan menyimpannya. Karena sebuah guncangan yang diakibatkan sinyal antara kedua pesawat yang bertabrakan, Abby malah nggak sengaja menjatuhkan alat tersebut. Cyrus yang merasa ada hal yang nggak beres, segera masuk ke toilet membantu Abby merakit alat APSP. Di waktu yang sama, Camilla berusaha agar jet yang dia kemudikan bisa tepat berada di bawah pesawat. Dan gak ketinggalan, Magnus pun melancarkan aksinya
membobol berangkas yang ada di pesawat itu. Beruntung, atas kerjasama yang baik, sejauh ini mereka berhasil menjalankan misi. Gak lama kemudian, Harry menghubungi pilot pesawat dan mengalihkan pendaratan ke wilayah Charlie Delta Foxtrot beralasan ada banjir yang melanda di landasan udara Zurich. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga, sang pilot pun menyetujui perintah yang dikatakan Harry. Dan setelah semuanya beres, Harry menghubungi Camilla agar menurunkan sebuah drone untuk mengalihkan perhatian para pengawas menara kontrol lain. Merasa ada hal yang gak beres, anak buah Jorgensen segera mengemasi barang-barang dan merancang sebuah pistol kecil. Nggak berselang lama, salah satu anak buah Jorgensen menyandra seorang pramugari dan berniat untuk masuk ke ruang kopilot. Melihat hal itu, tentu saja Cyrus dan Abby pun segera menghentikan mereka. Perkelahian nggak bisa dihindarkan lagi. Walaupun hanya berdua, Cyrus dan Abby bisa membuat anak buah Jorgensen sedikit kesulitan. Di waktu yang sama, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mendapat sebuah masalah karena mendarat di atas hamparan es. Dan saat Cyrus dan Abby akan mengecek, tiba-tiba sangat disayangkan karena kejadian itulah Cyrus, Abby dan juga Magnus tertangkap oleh para anak buah Jorgensen. Jorgensen yang baru mendapat kabar bahwa kelompok Cyrus akan mencuri semua emas-emasnya, memerintahkan anak buahnya agar membawa mereka. Sayangnya, karena jet yang mereka tumpangi bakal kelebihan muatan, Magnus dibawa dan akan dilenyapkan di tempat lain. Huxley yang mendapat kabar kalau Abby dan kelompok Cyrus telah ditangkap dan akan dibawa ke hadapan Jorgensen bersama semua emasnya, memerintahkan seorang anak buahnya untuk menghubungi NATO, meminta bantuan mereka agar menghentikan jet yang ditumpangi Abby. Di waktu yang sama, Camilla yang cerdik mengemudikan pesawat dengan ekstrim, bermaksud untuk melepas mode jet siluman mereka. Sementara itu, Magnus yang akan dieksekusi oleh anak buah Jorgensen dengan cerdik bisa membalikkan keadaan dan langsung kabur. Akhirnya, 2 pesawat jet tempur dikerahkan pihak NATO. Apakah benar dalam jet yang ditumpangi Cyrus adalah para teroris seperti yang dikatakan Huxley? Beruntung, Harry yang juga mengetahui hal itu menghubungi pihak NATO bahwa dalam jet terdapat warga sipil yang disandra. Mendengar laporan bahwa NATO nggak mau menembak jet yang ditumpangi Cyrus, si Huxley tetap memerintah NATO agar segera menembak jet itu. Beruntung, sebelum rudal ditembakkan, Cyrus dan Abby menghajar beberapa anak buah Jorgensen dan memberi tulisan di bawah jet. Camilla yang paham dengan hal tersebut langsung menjungkir balikkan jet mereka agar pihak NATO bisa melihat keadaan mereka saat ini. Alhasil, setelah mengalami pertarungan yang sangat melelahkan dan mengalahkan semua anak buah Jorgensen, Cyrus, Abby dan juga Camilla bisa mendarat tepat di halaman rumah. Jorgensen dan seorang petinggi Leviathan yang bernama Martina langsung menghampiri Cyrus, Abby dan juga Camilla. Dengan tertangkapnya mereka, Misun segera menjalankan tugasnya. Mengetahui kalau salah satu dari mereka adalah anggota Interpol, Martina seketika itu juga menghentikan transaksinya dengan Jorgensen. Karena hal itulah, Jorgensen yang gak punya hati nurani langsung menembak Martina. Beruntung, sebelum hal buruk terjadi pada kelompok Cyrus, beberapa kepolisian datang ke tempat itu. Karena polisi belum percaya pada kelompok Cyrus, dari sebuah layar yang terletak di bawah pesawat, Misun menayangkan cuplikan Martina yang ditembak oleh Jorgensen. Gak berserang lama, Huxley dan para agen Interpol lainnya datang ke sana dan langsung menangkap Jorgensen. Mengetahui kalau Huxley berniat untuk melenyapkan mereka tadi, Abby seketika itu juga keluar dari Interpol dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cyrus. Beberapa waktu kemudian, Cyrus mengatakan hal yang di luar nalar pada Abby karena ternyata sebenarnya mereka telah mencuri semua emas milik Jorgensen. Emas-emas itu ditukar dengan emas palsu yang dibuat oleh Magnus. Saat mereka berdua mengunjungi Harry dan Lux, sebenarnya dia nggak keluar melainkan menjalankan tugas lain, menurunkan emas-emas itu. Atas semua keberhasilan yang mereka lakukan, dengan resmi Abby menjadi bagian dari kelompok Cyrus.